Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah. Selamat pagi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah manajemen perbankan semester 4. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang manajemen dana bank, ya. Dan seperti biasa, pertemuan hari ini akan disampaikan temanya ini oleh kelompok 3, ya. Hari ini kelompok 3 rekan Aldian Syah, kemudian Sandi Ramdhani, dan Syafiq Ibnu Sina sudah siap untuk menyampaikan di hadapan kita tentang materi dari manajemen dana bank, ya. Dan sebagai prolog, bahwa manajemen dana bank ini penting di manage dengan baik, dikarenakan jika kita tidak memahami baik itu sumber dananya, kemudian penggunaannya, alokasinya untuk apa, kemudian teknik dan strateginya seperti apa, biasanya kita akan keteter, ya, atau kedodoran tentang penyediaan dana. Bisa terlalu over, bahkan yang lebih bahaya adalah terlalu sedikit uang yang ada di kas, ya. Dan ini bahaya karena jika para penyimpan simpanan di tabungan bank kita akan melakukan pengambilan, posisi dana yang ada di bank kita ini sangat minim, dan ini akan mengakibatkan sebuah kejadian yang tidak diinginkan, di mana kepercayaan kepada bank kita dari masyarakat ini akan mulai menurun. Dan jika sudah menurun, ini akan terjadi pengambilan yang besar-besaran, sehingga akan merepotkan keadaan dan antisipasi dari keadaan perbankan kita. Maka dari itu harus dipahami dengan baik, dan pengelolaan manajemen dana bank ini sangat penting, ya. Misalnya, kemarin di kelompok pertama kita sudah mempelajari tentang manajemen funding, di mana funding dana itu ada yang bersumber dari modal bank itu sendiri, ya. Salah satunya dari para pemegang saham atau dari owner. Ada juga yang bersumber dari modal sendiri itu dari cadangan-cadangan yang disisihkan hasil keuntungan setiap tahunnya. Kemudian ada dari laba yang ditahan dan lain sebagainya, termasuk juga jika bank tersebut mendapatkan donasi atau hibah dari lembaga-lembaga terkait. Nah, ini menjadi modal sendiri. Dan modal sendiri saya rasa jika sumber dari modal sendiri ini akan memudahkan pengaturan manajemen dana bank. Kenapa? Karena ini milik kita dan tidak akan ada pengambilan karena posisinya di modal, bukan di hutang. Nah, gitu. Tidak akan ada pengambilan dalam jangka waktu yang dekat ini, sehingga penggunaan dananya, ya, yang dibawakan oleh kelompok 2, operasional kredit salah satunya, ini akan lebih leluasa. Artinya dalam kredit kemarin kita belajar jenis kredit berdasarkan rekapitulasi penggunaan, salah satunya untuk perdagangan, industri, kemudian juga pertanian, perdagangan, kemudian juga untuk manufaktur dan lain sebagainya, kita bisa agak leluasa. Nah, justru agak sedikit berbeda dengan hasil funding yang diperoleh dari kewajiban dari hutang, misalkan dari pinjaman pihak lain, ya. Nah, jika dari pinjaman pihak lain, kan pihak lain itu akan mengambil kembali dan akan menanyakan, bahkan tidak sedikit pinjaman dari lembaga lain ini yang angsurannya setiap bulan. Nah, jika dalam penggunaan dananya, salah satunya manajemen lending, kredit, kita salah menggunakan, bahkan salah menganalisis kelayakan si nasabah yang mau melakukan kredit tadi, mungkin kita akan mendapatkan permasalahan angsuran, ya, dari nasabah kita. Tetapi lembaga lain yang sumbernya tadi kita dari lembaga lain itu akan menanyakan angsuran
kepada bank kita untuk segera diangsur. Padahal posisi kita penggunaan dananya dalam posisi-posisi yang kurang berjalan dengan baik, ya, kurang berkembang. Terlebih jika penggunaannya digunakan untuk pembelian yang tidak produktif, misalkan pembelian aktiva tetap, inventaris mobil, padahal misalkan mobil itu tidak terlalu urgent atau sebetulnya dengan 1 unit saja sudah mencukupi, ini malah membeli 3-5 unit. Nah, ini juga akan memberatkan. Kecuali kalau sumbernya dari modal tadi, ya, sumber dananya itu agak sedikit ringan sebetulnya. Nah, ini jangan sampai si manajemen dana ini mulai dari perencanaan dana, sumbernya dari mana, alokasinya untuk apa, itu harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang dan direalisasikan dengan matang. Karena kalau tidak demikian, maka jangan tunggu tahunan, baru beberapa bulan saja bank ini akan merasakan kesulitan yang luar biasa, yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan akan berakhir dari kebangkrutan atau failit, ya, seperti itu. Belum hanya bangkrut saja, belum cukup di situ, tapi nama baik kita, kemudian juga mungkin banyak nasabah juga yang akan mengejar-ngejar haknya yang ke rumah kita atau ke yang lainnya, itu akan menjadi bahaya besar, seperti itu. Jadi sangat penting sekali ini dalam realisasi implementasinya untuk mengatur manajemen dana. Dan banyak lagi nanti yang bisa dipelajari dalam manajemen dana bank ini, dan yang lebih emang rumit adalah mengimplementasikannya. Salah satu contoh kembali, ya, seperti misalkan manajemen dana bank yang bersumber dari simpanan, misalkan simpanan. Kan simpanan itu bisa diambil kapan saja, ya. Nah, kemudian penggunaannya misalkan dilakukan untuk kredit investasi yang sifatnya lama pengembaliannya. Nah, ini kan tidak matching, ya, karena kita mendapatkan sumber dana yang begitu susah kita prediksi perputarannya, sementara kita melakukan alokasinya, penggunaan dana itu kepada hal-hal yang tidak matching, yakni panjang. Ya. Sebaiknya kredit yang investasi yang panjang jangka waktunya, itu saran saya dalam manajemen dana, gunakanlah dana yang bersumber dari modal sendiri, dari hibah, kalau bisa cadangan-cadangan. Jangan melakukan yang berasal dari sumber dana yang sifatnya hutang, kewajiban, atau liabilities, ya. Baik itu pinjaman ke lembaga lain maupun ke simpanan hasil penghimpunan dana dari masyarakat yang bentuknya simpanan. Kalau penghimpunan dana yang bersumber dari deposito, apalagi depositonya jangka waktunya 3 tahun misalkan, masih mending, ya. Kita bisa prediksi ini waktu alokasi pengambilan yang sumber dana ini agak lama, gitu, sehingga kita bisa alokasikan untuk penggunaan dana baik kredit maupun yang lainnya ini agak lama, ya. Makanya untuk hasil penghimpunan dana yang seperti ini itu biasanya margin dan labanya ini agak tinggi, ya, berbeda dengan simpanan biasa. Ini mengingat karena merupakan strategi promosi juga, ya, dari pihak perbankan supaya mereka mau menyimpannya dalam jangka waktu yang lebih lama dengan konsekuensi margin yang berbeda, yakni lebih besar daripada simpanan biasa. Nah, kemudian simpanan biasa kenapa lebih kecil? Karena memang pihak perbankan juga susah memprediksi. Ada kalanya saat misalkan hasil penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sebut saja misalkan si A itu menyimpan dananya kurang lebih 100 juta misalkan. Nah, kemudian alokasi penggunaan dananya oleh bank ini misalkan dialokasikan untuk kredit. Sebenarnya dia matching, ya, tidak ke jangka panjang karena mereka sadar bahwa hasil penghimpunan dananya ini sifatnya tidak lama. Mereka juga menyalurkannya ke kredit yang sifatnya tidak lama juga, seperti misalkan di perdagangan, kemudian UMKM, ini perputarannya nggak lama.
Dan ini pun ternyata tidak bisa kita prediksi. Kenapa? Karena eh, ternyata tujuan penyimpanan mereka ini bukan untuk tersimpan lama, tetapi untuk bertransaksi. Bisa saja. Makanya di aplikasi kan selalu harus diisi tujuan pembukaan rekeningnya untuk apa. Nah, kalau tujuan pembukaan rekeningnya ternyata seperti tadi, kasusnya itu sebenarnya dia itu bisnis. Jadi bisnis online atau bisnis yang lainnya. Sehingga deposit yang tadi atau simpanan yang mereka simpan itu sebetulnya bukan untuk saving, tetapi justru deposit untuk bisnis yang pada saat tidak nunggu esok hari atau minggu depan atau bulan depan, 1 jam kemudian juga ternyata dana yang disimpan di bank kita ini sudah hilang, artinya sudah mereka transaksikan gitu. Bisa saja ke bank lain atau mereka pindah depositkan ke sistem-sistem keuangan virtual seperti e-wallet, misalkan OVO, ada juga misalkan GoPay, Shopify, dan lain sebagainya. Sehingga pengendapan yang ada di bank kitanya tidak terjadi ya, dan sementara kita sudah alokasikan tadi kepada penggunaan dana, alokasi kredit. Padahal sebenarnya secara teori itu tidak masalah matching tuh. Apalagi kalau tidak matching. Misalkan penggunaan yang kasus penghimpunan dana seperti tadi, ternyata manajemen dana mengalokasikan untuk pembelian aktiva tetap, misalkan beli gedung, kemudian beli kendaraan. Nah, ini akan semakin berat karena kendaraan itu kan sifatnya hanya mendukung sebetulnya, tidak menghasilkan kepada penghasilan utama. Gitu. Nah, apalagi ya, si penyimpan tadi udah mau ngambil uangnya itu agak susah untuk liquid ya. Makanya nanti ada tingkatan ukuran-ukuran rasio-rasio likuiditas. Jadi kalau nanti di pertemuan keberapa ya, ke-10, ke-11 ada kelompok yang analisis kinerja perbankan, kemudian menghitung rasio-rasio, ini jangan dijadikan sebuah beban kesulitan untuk menghitung. Nah, suatu saat Anda sudah kerja, justru rasio inilah yang Anda cari. Proses cara penghitungan dan analisis interpretasinya yang Anda cari, sehingga Anda bisa mengukur kekuatan berapa dana yang harus tersimpan di kas dengan tingkat kewajiban sekian. Nah, berapa dana yang karena bagi bank dana terlalu besar disimpan di kas juga terlalu berisiko karena uang tidak produktif kan. Nah, apalagi kalau terlalu kecil. Nah, bagaimana perbandingan cara penyimpanan dana jangan sampai terlalu besar tapi jangan sampai juga terlalu kecil. Nah, makanya di analisis kinerja ada perhitungan baik itu rasio likuiditas yang terdiri dari cash ratio, quick ratio, kemudian current ratio, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio rentabilitas, dan lain sebagainya. Nah, ini penting. Nah, kita yang di reguler pada saat kita mempelajari ini mungkin beranggapan bahwa kita ini terbebani dengan proses keilmuan seperti ini, bahkan malas sekali untuk mengerjakan dan menghitung. Tapi suatu saat Anda apalagi terserap di dunia kerjanya di perbankan, rumus ini akan Anda cari lagi, formula ini akan Anda cari lagi, karena penting sekali buat Anda gitu kan. Nah, gitu. Jadi mohon dari sekarang juga kalau ada hal-hal yang menjadi penugasan, kemudian jadi apa ya, menurut Anda agak susah, entah itu penghitung atau yang lainnya, ini jangan jadikan beban. Jadi pola pikirnya anggap ini sebagai latihan bahwa di depan sana Anda akan berhadapan dengan eh, sebuah masalah yang membutuhkan ilmu yang lagi Anda pelajari hari ini. Baik, masih banyak prolog yang harus sampaikan, tapi saya kira hari ini kan kita sudah komit ya bahwa untuk manajemen dana bank hari ini akan disampaikan oleh kelompok 2 ya, kelompok 3 maaf, dengan tema manajemen dana bank ya. Dan saya kira hari ini rekan Aldiansyah dengan NPM D1 2004 22 atau 2004 224 ya. Kemudian rekan Sandi Ramdhani dengan NPM D1 2004 438. Kemudian rekan Syafiq Ibnu Sina dengan NPM D1 200 4491.
hari ini sudah siap di hadapan kita untuk mempresentasikan hasil kerjasama, kerja kelompok, kemudian juga diskusi di antara kelompok 3 ya dengan anggota yang bertiga tadi, dan kita akan simak bersama hasil kajiannya, dan mohon kepada mahasiswa dan mahasiswi kelompok lain untuk menyimak, kemudian jika ada hal-hal yang akan didiskusikan dipersilahkan ya, dan kepada kelompok 3 Aldi, Sandi, dan Syafiq dipersilahkan untuk memandu, kemudian juga menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh rekan Anda. Baik, saya persilahkan kepada rekan Aldiansyah, Sandi Ramdhani, dan Syafiq Ibnu Sina untuk menyampaikan bahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang manajemen dana bank. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompoknya. Yang pertama ada saya Sandi Ramdhani, kemudian ada Aldiansyah, dan juga Syafiq Ibnu Sina. Baik, tanpa berlama-lama, saya langsung ke materi yang pertama. Materi yang pertama ada pengertian manajemen dana bank. Manajemen dana bank adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Sedangkan pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Yang kedua yaitu ada sistem manajemen dana bank. Kunci dari keberhasilan manajemen dana bank adalah bagaimana bank tersebut bisa merebut hati masyarakat sehingga peranannya sebagai finansial intermediary berjalan dengan baik. Bank merupakan perantara keuangan masyarakat, yaitu perantara dari mereka yang kelebihan uang ataupun yang kekurangan uang. Jika perantaraan tersebut berjalan dengan baik, barulah bank dapat dikatakan sukses. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aldiansyah ataupun Syafiq Ibnu Sina. Terima kasih. Yang dimaksud dengan perencanaan adalah memilih dan menggabungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa datang dan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, rencana adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya itu. Jadi, setiap rencana mengandung dua unsur, yaitu tujuan dan pedoman. Perencanaan jumlah dana bank. Perencanaan jumlah dana bank diperlukan untuk menetapkan dana yang dibutuhkan, sehingga pengendalian dapat dilakukan. Perencanaan yang baik harus didasarkan analisis data dan informasi. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan jumlah dana bank antara lain, yang pertama ada undang-undang perbankan dan surat edaran utang. Yang kedua, ada situasi moneter dan keadaan perekonomian. Yang ketiga, pendapat masyarakat atau IPC dan besarnya biaya hidup. Yang keempat, jumlah anak saingan misalnya cost of fund yang berlaku. Yang kelima, capital adequacy ratio atau CAR atau rasio kecukupan modal dan bank per international system atau BI. Penentuan misalnya dana bank. Untuk menentukan misalnya dana bank secara absolut sulit, tetapi misalnya dana bank dapat dilakukan berdasarkan hal berikut. Yang pertama, ada ketentuan pemerintah. Yang kedua, kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. Ketiga, ada area operasional bank. Yang keempat, produk jasa bank. Yang kelima, ada tujuan bank. Keenam, pimpinan bank. 7, kebutuhan likuiditas yang dimiliki. 8, tingkat kualitas dari aset, yang artinya semakin banyak aset yang produktif kredit lancaran kredit aset, maka kebutuhan harian semakin mudah dipenuhi. Yang ke-9, ada struktur dari tabungan. Yang ke-10, tingkat kualitas dan sistem operasional. Yang ke-11, tingkat kualitas pemilik bank.
Artinya jika pemilik bank selalu menginginkan agar banknya semakin kuat dan besar, kebutuhan modal akan semakin terpenuhi karena laba yang diperoleh diinvestasikan kembali. Sumber-sumber dana bank. Dana bank berasal dari dua sumber, yaitu sumber intern dan sumber ekstern. Sumber intern adalah dana yang bersumber dari dalam bank, seperti setoran modal, penjualan saham, penumpukan cadangan, laba yang ditahan, dan lain-lain. Dana ini sifatnya tetap. Dan dana dari sumber ekstern adalah dana yang bersumber dari luar bank atau pihak ketiga, seperti deposito, giro, call money, dan lain-lain. Pola alokasi dana. Penggunaan dana dalam aktiva yang tidak menghasilkan. Penggunaan dana dalam aktiva tetap dan inventaris. Kebijaksanaan penarikan dan pengumpulan dana bank. 1. Kebijakan penarikan dan pengumpulan dana berasal dari sumber intern. 2. Kebijaksanaan penarikan dan pengumpulan dana berasal dari sumber ekstern. Baik, terima kasih kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil presentasinya manajemen dana bank. Yang disampaikan saya kira sudah bagus, cuma kalau kita yang ada di tataran praktisi terutama ini terlalu umum ya, sehingga apa yang disampaikan masih banyak hal-hal yang sifatnya umum tentang manajemen dana. Nah, sementara yang sifatnya agak sedikit teknis, kurang di bagaimana ya memanage penggunaan dana, padahal tadi di akhir sudah agak mulai masuk nih. Jadi kalau diteruskan ini bisa menjadi ke hal-hal yang lebih agak khusus teknik ya, karena bukan berarti kita ingin teknik, karena kita memang belum menjadi implementator ya, bukan pekerja bank, tetapi paling tidak ada gambaran gitu. Nah, kayak tadi yang umum itu kayak manajemen dana, pengertian, kemudian balik lagi ke manajemen pengertiannya, kemudian sumber dana berasal dari mana. Nah, itu sebenarnya ada di mata kuliah sebelum, ada di pokok bahasan sebelumnya ya, yakni sumber dana itu setelah disampaikan oleh kelompok pertama di manajemen funding, kemudian salah satu alokasi penggunaan dana sudah disampaikan oleh kelompok 2 melalui manajemen kredit. Walaupun memang kalau bicara alokasi dana tidak hanya kredit ya, tadi Ibu Sina sudah menyampaikan ada yang menghasilkan, seperti aktiva produktif yang dikredit itu menghasilkan, karena usaha inti dari perbankan ini adalah kredit ya, di bagian kredit. Maka dari itu dalam manajemen dana alokasi itu harus diperbanyak dalam aktiva produktif gitu ya. Sementara yang tidak menghasilkan termasuk aktiva tetap dan inventaris itu sewajarnya saja. Yang penting apa yang mampu mendukung dari aktiva produktif jalannya, lancarnya aktiva produktif itu menjadi produktif dan menghasilkan, maka itu disupport saja ke situ. Tapi sewajarnya saja, bahkan kalau bisa lebih efisien gitu, seperti itu ya. Karena kita harus sadar bahwa yang harus didongkrak adalah aktiva yang menghasilkan, aktiva produktif. Jadi dalam manajemen dana adalah harus mengalokasikan kepada aktiva produktif yang lebih banyak, dan harus mengalokasikan kepada aktif produktif yang secara perputaran lebih cepat dan secara risiko lebih kecil gitu. Salah satunya misalkan jika kita lihat dari kelompok 2 itu ya, jenis kredit itu ada keperdagangan, kepertanian. Nah, perdagangan dengan pertanian jelas ya, dua-duanya sama-sama pemberian kredit dan sama-sama aktiva produktif, tetapi secara risiko itu investasi atau pemberian kredit di pertanian agak lebih berisiko. Pertama, pertanian lebih rentan dengan kegagalan. Yang kedua, risikonya juga jangka waktunya lama, karena para petani bisa bayar, bisa panen itu setelah panen.
Nah, seperti kita ketahui kalau kita pinjaman kredit di pertanian, misalkan sebut saja di tanaman padi, palawija, itu kan lebih dari 1 bulan. Sementara angsuran kita kan bulanan. Ini akan menghasilkan nanti sebuah kolektibilitas yang kurang lancar akibat dari kemampuan keuangan pertanian karena jenis usahanya. Berbeda dengan perdagangan, karena perdagangan itu kan begitu pinjaman itu diberikan, mereka belanjakan, mereka olah per hari, mereka olah per minggu. Sementara angsuran kita kan bulanan, sehingga diprediksi orang yang di perdagangan itu akan punya kemampuan untuk bayar. Walaupun ya nanti ada analisis lainnya. Ya, lihat juga perdagangan tipe ini, karakter ini kan berbeda juga. Misalkan kayak perdagangan di misalkan UMKM, ini kan kemampuannya agak sedikit kecil daripada perdagangan yang ada sudah ekspor impor dan lain sebagainya. Cuma kalau kita bandingkan antara rekapitulasi penggunaan dari pertanian dan perdagangan, nah ini kan lebih beresiko pertanian, ya seperti itu. Tapi bukan berarti perdagangan tidak beresiko, tetap beresiko karena jenis-jenis perdagangan juga ada banyak kan seperti itu. Ini hanya salah satu pengalokasian dana bank ya. Jadi manajemen dana bank harus pandai mengalokasikan ke hal-hal yang lebih produktif, lebih resikonya kecil, ya. Jadi resikonya besar dihindari. Sehingga jika sudah mampu seperti itu, diharapkan bank tadi memiliki kemampuan menghasilkan laba, profitabilitas. Nah, itu ada rasio profitabilitas yang handal sehingga apabila profitnya, keuntungannya besar, maka akan bisa menutup biaya-biaya. Bahkan akan berdampak juga kepada cadangan tadi, yang tadi sumber dana dari modal sendiri itu salah satunya dari cadangan-cadangan. Cadangan itu adalah hasil kemampuan menghasilkan laba setiap tahunnya gitu. Yang prosentasi pembagiannya itu kan ada kepada pemegang saham dan sekian puluh persen juga dijadikan cadangan untuk penambahan modal biasanya. Nah itu. Nah, mana mungkin kita bisa menyisihkan cadangan-cadangan jika keuntungan bank kita ini selalu minus. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih ke teknisnya tentang kealokasi mana gitu kan. Nah, kemudian sumber dana mana yang seharusnya nanti dimatchingkan dengan alokasi kredit perdagangan, alokasi sumber dana dari mana kan, sumber dana tadi kata Anda ada 3 kan, ada dari modal sendiri, salah satunya dari pemegang saham, kemudian cadangan-cadangan, laba yang belum dibagikan dan lain sebagainya ya, termasuk donasi hibah. Kemudian yang kedua dari pinjaman pihak lain, lembaga lain. Yang ketiga adalah hasil penghimpunan dana bank. Nah, penghimpunan dana bank dari masyarakat. Nah, nanti kalau sumber dana dari masyarakat, apakah cocok digunakan untuk kreditnya investasi misalkan? Saya kira kurang ya, karena investasi itu pengembaliannya itu lama, biasanya 5, 8, sampai 15 tahun. Sementara penghimpunan dana masyarakat dari simpanan kan kita tidak bisa memprediksi. Sekarang nabung, besok belum tentu dibawa lagi atau tidak kan seperti itu. Apalagi dengan ada m-banking, kita tidak pernah tahu bawanya kan nggak ke kantor, bawanya di situ ya, di HP gitu kan, seperti itu. Tahu-tahu saldonya udah diambil lagi. Nah, seperti itulah kurang lebih. Jadi memang saran saya dalam kelompok manajemen dana ini lebih ke situ. Jadi nanti deposito yang bersumber dari deposito boleh nggak digunain untuk alokasi kredit investasi, atau boleh nggak dibeliin aktiva tetap, mau beli kendaraan nih gitu, padahal mereka kendaraan sudah punya tetapi ingin beli lagi, ingin gaya-gayaan, boleh. Ini akan beresiko besar karena inventaris itu kan tidak menghasilkan, hanya mendukung saja. Makanya untuk pembelian inventaris sewajarnya saja. Bahkan ada yang sampai bela-belain beli mobil bekas gitu ya, tapi masih layak gitu. Kenapa? Bukan nggak mampu, mereka itu saking ingin mengurangi, meminimalisir dan mengefisienkan alokasi untuk inventaris gitu. Sebenarnya dia paham ini mendukung, tetapi karena kita harus mengedepankan aktivitas produktif, maka alokasi dana lebihnya digunakan untuk aktivitas produktif. Nanti kalau aktivitas produktif ini sudah menghasilkan, mau beli yang baru yang sumbernya dari pendapatan kan lebih enak, tidak akan berisiko. Nah ini kalau sumbernya dari simpanan masyarakat, nanti masyarakatnya bawa, kita sudah dibeliin kendaraan yang sebetulnya kurang cocok,
untuk waktu kita gunakan itu ya, cocok di sini bukan cocok mobilnya ya, tetapi belum pas untuk kita, belum waktunya gitu kita membeli mobil misalkan seperti itu. Nah ini yang sebenarnya dalam implementasi ini agak susah nah gitu. Nah, tapi ya tidak apa-apa karena Safi kemudian Aldi dan Sandi memang belum ke situ. Tapi kalau nanti Sandi sudah kerja ada di situ, apa yang saya sampaikan pasti sangat dirasakan. Tapi paling tidak ini juga sudah bagus. Barangkali nanti Anda ada yang terserap di dunia perbankan, kemudian yang lainnya tidak terlalu kaget dan minimal sudah punya basic ilmu bagaimana mengolah, memanage dana bank, baik yang bersumber dana dari modal sendiri, dari pinjaman pihak lembaga lain, dari hasil funding masyarakat, dialokasikannya sebaiknya untuk yang mananya gitu supaya kena dan tidak berisiko besar sehingga bank kita dalam jangka pendek menghasilkan laba yang luar biasa besar dan dalam jangka panjang bisa memelihara sustainable berkelanjutan keadaan eksistensi bank kita. Jangan sampai 1 tahun, 2 tahun bagus, 3 tahun bank ini hanya tinggal nama. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena ada manajemen yang kurang baik. Salah satunya dari manajemen dana bank, pengolahan dana bank. Apalagi kalau sumber dana bank dari pinjaman pihak lembaga lain dan dari simpanan masyarakat malah digunakan penggunaan dananya untuk kasbon manajernya. Nah ini juga semakin parah ya karena sudah tidak produktif di kasbon, belum tentu juga bayar, sementara kita sumber dana itu berasal dari masyarakat. Nah, ini akan bahaya, sangat bahaya sekali ya, yang pada akhirnya nanti masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan akan mengambil besar-besaran. Saat terjadi seperti itu, kita akan merasakan susah dan malunya ya di daftar oleh banyak masyarakat yang menabung di bank kita karena uangnya siap untuk kita kembalikan. Itu barangkali. Nah, jadi sekali lagi hikmahnya ini penting untuk dipelajari, tidak sekedar sampai Anda paham, sampai UAS bagus ya. Tapi barangkali di luar sana Anda ternyata banyak industri dunia kerja yang membutuhkan kinerja atau orang-orang SDM yang memiliki kemampuan pengolahan dana yang bagus, insting feeling yang bagus. Nah, Andalah yang harus mengisi pasokan dan permintaan SDM tadi. Tapi Anda bisa mengisi pasokan tadi kalau memiliki kualitas dan kemampuan seperti yang mereka inginkan. Salah satunya yang seperti yang tadi saya gambarkan tadi. Baik, itu saja saya kira penambahan dari saya. Terima kasih tadi rekan Aldi, Sandi, dan Syafiq yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya kelompok 4 harus segera memberikan tugasnya ya, jangan sampai telat sehingga minggu depan kita bisa tampil bersama dan belajar bersama sesuai dengan schedule yang sudah kita tetapkan ya. Baik, terima kasih kepada seluruh mahasiswa juga yang telah menyimak dengan baik. Kemudian kalaupun ada yang ditanyakan dipersilakan, dan kelompok 3 silakan untuk memandu dan menjawab setiap poin. Saya menyimak dan setiap yang bertanya sama jawaban itu selalu ada poin-poin tersendiri yang nanti akan masuk ke nilai keaktifan ya, komposisi keaktifan, karena ada komposisi keaktifan, ada tugas. Nah ini kan tugas, kemudian hasil UTS nanti dan hasil UAS yang bobotnya memang UAS yang paling besar ya, kedua besar adalah UTS, ketiga besar adalah tugas ini termasuk presentasi Anda barusan ya. Dan keaktifan Anda bertanya, menanggapi, kemudian aktif dalam kehadiran dan lainnya itu masuk dalam keaktifan seperti itu. Baik, itu saja. Saya kira mudah-mudahan bisa menambah sedikit pencerahannya, dan mohon maaf juga apabila ada banyak kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.